Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Ya, yang di gereja maupun di rumah, mari kita fokuskan perhatian kita pada firman Tuhan. Butuh ketenangan, ya kita butuh waktu sejenak untuk memberikan tempat Tuhan berbicara. Saya cuma alat, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini berbicara, menjadi hidup. Tulisan yang mati yang saya baca ini menjadi hidup dalam setiap hati kita, dan pasti Tuhan memberikan jawaban. Ya saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 22. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya, dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Puji Tuhan, berbahagia membacakan dan merenungkan serta memelihara firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, saya membutuhkan waktu untuk mempelajari kembali dalam satu perikop ini. Ya, begitu penting kita memahami tentang Yesus. Banyak orang memahami Yesus hanya sebagai nabi, itu biasa. Tapi ketika kita melihat Yesus sebagai Allah, itu sebuah pergumulan dan sulit untuk dipercayai kalau bukan oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Karena itu untuk itu saya mencoba untuk berbagi. Ya, surat Kolose ditulis oleh karena ada pandangan atau ajaran-ajaran yang bisa membuat jemaat itu tersesat. Sehingga Yesus diabaikan. Keunikan Yesus tidak lagi diutamakan. Dan mereka lebih juga mengutamakan hari raya, bahkan tradisi-tradisi Yahudi, Yudaism. Mereka ingin bangkitkan kembali. Nah, untuk itulah Paulus mengirim surat. Dan surat ini sungguh memiliki muatan teologis yang begitu kuat. Bagi teman-teman yang akan dibaptis, saya harapkan ini bisa diperhatikan. Ya, tidak sia-sia engkau, karena beberapa teman yang dari saudara kita, ya, yang tadinya tidak di dalam Tuhan, sekarang ada bersama-sama, ada berapa teman ambil keputusan. Mari, jadi persoalan kita lebih banyak adalah ketika kita melihat Yesus sebagai Tuhan. Ya saudara, saya melihat memang sulit dengan nalar, dengan akal pikiran kita saja memahami. Tapi saya harapkan lewat firman Tuhan yang kita baca ini akan terbuka. Bahkan jujur, tahun 2020 heboh dalam dunia netizen. Di YouTube ada banyak YouTuber, hamba Tuhan yang punya nama, yang mengajarkan bahwa Yesus tidak setara dengan Allah. Wah, sangat mengagetkan. Ini hamba Tuhan yang terkenal, yang punya nama, yang saya hormati. Seringkali juga saya belajar dari dia, dari firman. Bahkan ketika bertemu dengan saya bertemu dengan beliau di Kelapa Gading, kok Bapak bisa begitu? Itu pandangan saya. Ya kalau enggak setuju ya enggak apa-apa. Saudara, ini bukan masalah pandangan.
si A atau si B. Saya mencoba memberikan jawaban dari teks, dari tulisan bahasa aslinya. Sehingga kita bisa mengerti, sehingga tidak boleh kita menafsirkan, minta maaf dengan kata yang gak enak, seenak perut kita. Kita menafsirkan semaunya kita gak bisa. Nah saudara, kita melihat di sini, tema kita adalah Kristus yang terutama. Jadi Paulus ingin menekankan kepada jemaat Kolose bahwa mereka harus tahu bahwa Yesus itu yang harus diutamakan karena dia adalah Allah. Nah ini sesuatu yang menarik yang perlu kita pahami, apa arti dari dia yang terutama, apa yang dimaksudkan dengan keutamaan Kristus di sini. Kalau kita melihat dari kata keutamaan itu bisa berarti hal yang terpenting, keunggulan, keistimewaan. Sehingga ketika bicara tentang keutamaan Yesus, berarti Yesus betul-betul layak diistimewakan, layak untuk diunggulkan. Karena Yesus yang paling penting. Nah saudara yang saya kasih, kita belajar pagi ini apa buktinya? Yesus itu yang terutama. Mengapa kita harus menempatkan Yesus yang terutama? Ya, tidak seperti biasanya 3 hal, kali ini 4 hal. Saya mencoba menyederhanakan. Yang pertama kita belajar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala ciptaan. Ini sesuatu yang menarik yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Ada banyak orang berupaya untuk mempersoalkan Yesus itu bukan Allah, hanya nabi. Saya menjawab di sini. Yesus memang bisa disebut dengan nabi. Lebih dari itu Yesus adalah Allah. Nah, kenapa demikian? Kita akan coba mengamati kembali. Dalam ayat 15, saya bacakan ayat ini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Perhatikan di sini dikatakan dia adalah gambar. Nah, kata gambar dari kata oikon. Saudaraku, oikon atau eikon. Ya, kita kenal ada istilah eikon juga dalam dunia sekuler ya. Eikon, ini gambar. Gambar di sini bicara tentang potret atau foto. Gambar bicara tentang foto atau potret. Jadi dengan dikatakan dalam ayat 15, ia adalah gambar Allah. Potret Allah. Foto Allah yang tidak kelihatan. Kita tahu bahwa Allah itu memang tidak kita lihat. Seringkali konsep Allah yang transenden, yang tidak dapat dijangkau dengan pikiran kita. Allah yang jauh di sana atau yang kita kenal Allah yang ada di sorga. Tapi dikatakan Yesus adalah potret Allah yang tidak kelihatan. Potret Allah, gambar Allah yang tidak kelihatan yang ada di sorga. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan kata lain, dalam diri Yesus, Allah itu nyata. Jadi ketika kita melihat Yesus, kita melihat Allah. Begitu faktual, nyata, begitu real. Dalam Yohanes 1:18 saya bacakan. Demikian firman Tuhan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Perhatikan di sini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Karena Allah itu Allah yang transenden. Namun dikatakan di sini, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus. Dikatakan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Coba kita lihat ayat 1. Nanti saya lebih ke eksegesinya, kita lihat ayat 1 lebih dulu. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu
bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama dari kata Yunani pros. Seperti yang gak bisa dipisahkan. Seorang bapak dengan anak, anak di pangkuan bapaknya. Begitu dekat. Nah di sini kita melihat Yesus ya diperkenalkan oleh Yohanes bahwa Yesus itu adalah potret dari Allah yang tidak kelihatan. Saudaraku, Yesus menyatakan Allah dalam Yohanes 1:18 menjadi faktual. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, kembali ke Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Perhatikan kata sulung. Dalam pikiran kita kata sulung selalu kita maknai itu kata erat dengan urutan waktu. Contoh, Yesus adalah anak sulung Maria. Ya. Saudaraku, tetapi dalam Alkitab kita juga melihat misalnya dalam Yeremia 31 ayat 9b dan Mazmur 89 ayat 28, lalu dalam kitab Kejadian 48. Ya, dalam Kejadian 48 misalnya dijelaskan dalam Yeremia 31 dikatakan Efraim disebut dengan hak anak sulung karena memperoleh hak sulung. Padahal anak Yusuf itu bernama Manase. Anak pertama dari Yusuf, Manase, lalu punya adik Efraim. Tetapi justru yang menerima hak kesulungan adalah Efraim. Lalu dalam Mazmur 89 kalau kita lihat ayat yang di atasnya dikatakan bahwa Daud itu kalau kita melihat dalam 1 Samuel anak bungsu, dia punya kakak. Tapi dalam Mazmur 89 ayat 28 disebut dengan anak sulung. Ini sesuatu yang menarik ya, tidak biasa dalam tradisi kita. Jadi dalam gambaran kita anak sulung itu adalah anak pertama. Dalam teks bahasa Yunani kata sulung dari kata prototokos. Kata prototokos ini menjelaskan tentang kualitas. Jadi kata prototokos ini menjelaskan tentang kualitas. Artinya kedudukan, status. Boleh diterjemahkan terutama. Ini sesuatu yang menarik. Jadi dikatakan Yesus itu yang terutama. Dijelaskan dalam ayat yang ke-18 bagian akhir. Sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi kita harapkan kita bisa, nanti saya coba eksegesis Yohanes 1 ayat 1 tadi. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa Yesus itu adalah potretnya Allah. Jadi Yesus menyatakan Allah. Kalau ingin melihat Yesus, ingin lihat Allah, lihatlah Yesus. Minta maaf bukan gambarnya ya. Gambar yang ada itu rekayasa Leonardo da Vinci. Ya, rekayasa kira-kira gambarnya. Mengapa dalam kekesanan tidak menonjolkan gambar? Kita nggak tahu. Seandainya waktu itu yang melukis orang China, ya maka mungkin maaf ya tidak melecehkan, gambar Yesus mungkin kayak film silat, alisnya naik melengkung begitu, rambut dikuncir. Atau seandainya pelukisnya orang negro, rambutnya ya ikal-ikal begitu, apa keriting-keriting gitu. Nah bagi kita jangan berhalakan gambar. Mengapa seringkali saya sampaikan kalau ada isu-isu tentang penampakan seperti foto, enggak usahlah terlalu disebarkan. Bagi kita Yesus itu pernah datang, dia Allah yang transenden, dia datang ke tengah-tengah manusia imanen. Imanen, dia ada bersama-sama dengan kita, yaitu kuasa Roh Kudus menyertai kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kita melihat di sini. Kenapa Yesus Kristus adalah Tuhan? Ya kita melihat dia Yesus menyatakan Allah. Dia adalah Allah. Nah nanti kembali ke Yohanes 1 ayat 1 tapi saya tunda dulu. Nah Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ayat ini. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2.
Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali. Perhatikan, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Puji Tuhan. Nah saudara, jadi lewat Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 ini kita bisa mengenal Allah melalui Yesus. Karena Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang kita baca tadi dalam Kolose 1 ayat 15. Tuhan yang dulunya abstrak, yang tidak nampak, sudah menjadi nyata. Karena Yesus adalah ikon, wajah Allah, potret Allah. Nah, sekarang kita lompat ke ayat 16, Kolose 1 ayat 16. Saya butuh waktu ya untuk menjelaskan ini. Kolose 1 ayat 16, karena, jadi kata karena itu ada hubungan dengan ayat di atas. Yesus adalah potret Allah, Yesus adalah gambar Allah, Yesus adalah wajah Allah, Yesus yang menyatakan Allah. Nah lalu ayat 16 menjelaskan, karena di dalam Dialah, en auto dalam bahasa Yunani, en auto, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Jadi ini meneguhkan, menegaskan apa yang disampaikan dalam ayat 15. Dia adalah Allah sendiri. Nah kalau Yesus hanya sebatas nabi, maka Yesus tidak bisa menciptakan. Ya kalau dia nabi saja, maka berarti Yesus itu diciptakan. Sehingga tidaklah keliru ada pandangan Yesus tidak setara dengan Allah karena dia diciptakan. Dia bukan pencipta. Nah saya baca lagi ayat 16. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, eis auton, oleh Dia dan untuk Dia, di auton. Jadi ini semua merujuk kepada Yesus. Jadi kata Dia ini menunjuk kepada Yesus. Artinya Yesus adalah pusat dari penciptaan. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Di auto, Dia adalah tujuan penciptaan. Jadi diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sebagaimana Roma pasal 11 ayat 36. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah jadi kalau kita tahu bahwa Yesus adalah pencipta, maka Dia lebih utama dari semua ciptaan. Karena Dia adalah pencipta. Nah sekarang kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya maaf tidak saya tampilkan ayatnya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan kata Allah di sini. Kata Allah ditulis dalam bentuk jamak, bentuk plural. Nah kalau kita melihat dalam ayat yang ke 26, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia dan seterusnya. Jadi kata Allah dalam ayat 1 bentuk plural, kata ganti dari Allah itu menggunakan kata kita di sini. Nah, ada penafsir liberal kata-kata kita situ jadi Allah itu berdiskusi dengan malaikat-malaikat. Enggak. Jadi kata kita di sini pengganti kata Allah yang menjelaskan tentang Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi Yesus dari kitab Kejadian itu sudah ada.
Kalau kita membaca dalam sejarah perjalanan umat Israel, kita menjumpai kata, saudaraku, malaikat Tuhan, dan Tuhannya huruf kapital. Yahweh, Ehye, Eser, Ehye. Dalam bahasa Yunaninya, ya ego emi hoon. Jadi ini menjelaskan bahwa Yesus itu berteopani, menampakkan diri seperti manusia, bisa berbicara lewat hamba-hambanya. Jadi kita melihat Yesus itu pencipta. Nah, saudara yang saya kasih, Kolose 1 ayat 17, lebih meneguhkan lagi. Kembali ke Kolose 1 ayat 17 saya bacakan. Ia ada terlebih dahulu. Perhatikan. Ia ada terlebih dahulu. Ya, lalu dari segala sesuatu. Ini membuktikan bahwa dia pencipta. Bukan diciptakan. Ya kenapa banyak orang terjebak? Yesus itu kan manusia. Betul. Yesus datang menjelma menjadi manusia. Karena tanpa menjadi manusia maka tidak ada penebusan. Yesus harus datang. Dia menjadi manusia. Dia yang adalah Allah. Ingat, kelahiran Yesus bukan kelahiran, dari hubungan biologis. Tidak ada pertemuan sel sperma dengan sel telur. Hanya meminjam rahim dari Bunda Maria. Karena kalau ada hubungan biologis, maka status manusia yang lahir dari hubungan biologis tetap membawa dosanya Adam. Karena kita punya keyakinan bahwa dosa keturunan itu terhisap semua kepada manusia. Diperlu ada manusia yang sempurna, yang tidak berdosa, yang bisa menjamin untuk menjadi pengganti dosa saudara dan saya. Yesus yang memenuhi syarat. Saudara bisa lihat dalam Lukas pasal 1. Nah, saudara, kembali ke Kolose 1 ayat 17 ini dikatakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Tadi sudah kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Kata menciptakan dari kata bara. Kata bara itu dalam teks Latinnya ex nihilo. Artinya dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, hanya berfirman jadi maka jadi. Kalau tukang menciptakan sesuatu, bisa buat meja, harus ada bahannya. Ada papan, ada paku, ada pelitur, ada cat misalnya. Butuh alat juga, gergaji, palu, segala hal. Baru jadi sebuah meja. Kalau ini enggak, bara. Dari kata tidak ada menjadi ada. Allah yang menciptakan itu. Nah sekarang kita kembali ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, konsep firman dalam teks bahasa Yunani ini dari kata logos. Ya, kata logos. Saudara, logos bisa berarti ilmu, bisa berarti konsep. Mungkin saudara pun memahami kata firman di sini hanya merujuk kepada kitab suci mungkin. Tapi coba kita lihat pakai akal sehat kita. Pada mulanya adalah firman. NRK. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Hotheos. Ayat ini seringkali dipelintir oleh saksi Yehova. Ya, seringkali dipelintir oleh saksi Yehova. Ini buktinya Yesus ini dia adalah manusia. Coba kita lihat sejenak. Pada mulanya, memang ke dalam bahasa Indonesia kalau kita pada mulanya, pada awalnya, ini merujuk bahwa adanya sebuah permulaan. Ada titik awalnya. Tetapi dalam teks Yunani kata NRK itu menjelaskan bahwa tidak ada titik awalnya. Ini menjelaskan tentang pre-eksistensinya Yesus. Yesus sebelum Natal, sebelum datang menjadi manusia, dia sudah ada. Nah ini yang tidak dipahami oleh teman-teman kita yang ngeyel kok orang Kristen menyembah manusia.
Wow, kita pun tidak. Agama Kristen agama yang tidak menyembah manusia. Karena sangat tegas dalam kitab suci mengatakan tidak boleh ada berhala yang lain kecuali Allah. Jadi kata NRK adalah keberadaan Yesus yang tidak dibatasi dengan waktu dan tempat. Dia tidak ada titik awalnya. Perhatikan sini, kalau memang ayat 1 ini menunjukkan pada tentang konsep atau ilmu. Coba lihat, pada mulanya adalah firman. Jadi firman ini sudah ada sebelumnya. Dan tidak ada titik awalnya. Enggak mungkinlah logika, konsep ilmu sudah ada lebih dulu. Kalau tidak ada yang menyampaikannya. Ya kan? Lalu selanjutnya dikata, firman itu pros. Berdampingan menyatu dengan Allah. Dan yang menarik dikatakan firman itu adalah Allah. Tidak menggunakan kata sandang. Jadi firman itu adalah Allah. Maaf, saksi Yehova menjelaskan firman itu bersifat Allah. Artinya Yesus itu bukan Allah tapi diberikan sifat Allah. Dokein, menyerupai kayak hantu. Menyerupai manusia. Jadi Yesus menyerupai Allah karena diberikan sifat Allah. Itu saksi Yehova. Saudara yang saya kasih, ayat 14. Coba lihat. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, enggak mungkinlah ilmu menjadi manusia. Begitu dalamnya karena konsep logos, ini maaf saudara, saya tidak bisa jabarkan lebih detail karena waktu. Tapi paling tidak esensinya saya sampaikan. Jadi konsep logos begitu kuat. Jadi Yohanes memang konsepnya, teologinya kuat banget. Dia menjelaskan di tengah-tengah dunia Yunani yang sangat mengagungkan Helenisme, budaya, ya kekuatan otak, segala macam begitu hebat. Jadi Yohanes menjabarkan ini. Bahwa firman itu menjadi manusia. Dalam bahasa Yunani manusia menjadi daging. Enggak mungkinlah konsep ilmu bisa menjadi daging. Saya baca ulang ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kamu, antara kita. Dari kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Satu bagian lagi untuk meneguhkan ini, Filipi pasal 2. Tolong dibutuh waktu sejenak. Tolong ditayangkan. Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat yang ke-6. Saya bacakan ayat ini. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 tolong. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 6, kembali ke ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Perhatikan kata dalam ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Saudaraku, di sini ada terjemahan yang menarik. Kata dalam. Ya kita kalau tidak teliti, kata dalam ini ya bisa to be ya. Ya, tapi dalam bahasa Yunaninya dari kata huparkon. Nah, kata Yunani huparkon, saya tidak tampilkan, tapi saya diingatkan. Kata huparkon di sini ditulis dalam bentuk waktu present. Kala kini, bentuk waktu sekarang. Participle auris. Auris itu bentuk past tense. Ya, masa lalu. Past tense tetap tidak berubah. Nah, artinya apa? Artinya di sini bahwa keberadaan Yesus waktu datang menjadi manusia, dia masih berlaku terus, dia tetap Allah. Jadi walaupun dia datang menjadi menghisapkan dirinya sebagai manusia, dia tetap Allah. Karena itu
dalam konsep teologi Yesus adalah Allah sejati. Sehingga dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Allah. Hakikat dan keberadaannya seperti Allah ada dalam dirinya semuanya. Dan dia juga manusia, bisa makan, bisa lapar, bisa menderita, bisa sakit, bisa mati. Sifat manusia ada. Tapi dikatakan apa? Dalam ayat 7. Mengosongkan. Ekenosen. Ekenosen dikata kenosis. Dia membuat dirinya no reputation. Tanpa reputasi. Dia membuat dirinya nothings. Bukan apa-apa. Sampai dia ayat 8, ayat 7 tadi menjadi hamba. Doulos. Yang tidak punya hak atas dirinya. Luar biasa ya. Yesus adalah Allah, datang menjadi manusia sampai menjadi hamba. Enggak punya hak lagi atas dirinya. Dia berikan semuanya itu untuk Anda dan saya. Seharusnya bagian ini saya jelaskan nanti di bagian yang keempat. Saudaraku yang saya kasih. Jadi dengan apa yang kita lihat ini, mari kita belajar, jangan ragukan. Ya, ada beberapa teman yang Pak Dokter sudah dibaptis, semakin dikuatkan keyakinannya. Beberapa teman yang akan dibaptis semakin yakin. Saya ikut Yesus tidak sia-sia karena memang Yesus adalah Allah. Kenapa dia Allah? Dia adalah pencipta. Dia pencipta. Ya. Nah, saudara, jadi sebagai aplikasinya apa? Kita sadar seringkali kita digoyangin oleh pandangan-pandangan yang bisa melemahkan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Namun kita ingat, hari ini kita belajar, Yesus bukan pribadi biasa. Karena itu saudaraku, kalau kita sadar Yesus adalah pribadi yang unggul, istimewa, hormatilah dia. Ya. Karena dia lebih unggul dari semua ciptaan yang ada di dunia. Beliau bukan hanya menciptakan bumi ini, seluruh alam semesta dia ciptakan, termasuk malaikat. Nah, ada yang tanya, setan diciptakan siapa? Setan diciptakan oleh Allah sendiri. Ingat, setan berasal dari malaikat, malaikat yang jatuh, diusir dari sorga. Sepertiga dari malaikat diusir dalam Efesus pasal 6 menjadi musuhnya manusia. Dipimpin oleh Lucifer, yaitu iblis atau Satan. Jadi setan pun diciptakan oleh Yesus. Nah saudaraku, karena itu ketika kita sadar bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta. Mari kita belajar tempatkan diri kita sebagai yang diciptakan. Dia adalah superior. Superior. Baiklah kita yang inferior. Tempatkan diri, jangan coba-coba menjadi seperti Allah. Ingat dalam Kejadian pasal 11, Nimrod mencoba membangun menara yang disebut dengan menara Babel. Mereka berupaya, akhirnya Tuhan marah. Ya kan? Jangan coba-coba menjadi seperti Allah. Ketika kita sadar dia adalah Sang Pencipta, dia adalah Allah yang menciptakan kita. Mari kita taruh rasa hormat kita ketika kita ibadah. Rasa hormat kita kepada, jangan malu-malu, angkat tangan. Ekspresikan rasa hormat, syukur kita nobatkan dia sebagai yang terutama dalam hidup ini. Puji Tuhan. Yang kedua, Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Kolose 1:18a dikatakan ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Cukup sampai di situ. Ia adalah kepala tubuh. Menarik, dalam teks Yunaninya kata kepala. Saya baru ngeh juga ketika baca bahasa Yunaninya. Kepale. Ya, aneh. Jadi kata kepala itu berasal dari kata Yunani, kepale. Mungkin ya orang-orang sana Ahad baca ya, kepale. Ya, kepali. Ya. Artinya apa? Yesus adalah kepala tubuh. Artinya Yesus adalah kepala gereja. Kita tahu bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Saudara dan saya dikatakan tubuh, yang jadi kepala adalah Yesus.
Nah, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah kepala gereja, marilah kita posisikan Yesus pada tempat yang benar dalam hidup kita ini. Yesus adalah kepala, berarti Yesus memiliki otoritas, yang punya otoriti atas hidup ini. Jadi kata kepala berarti kedudukan yang tinggi. Karena dia adalah Allah yang menciptakan saudara dan saya. Kita akui dengan jujur, ya seringkali kita tidak memposisikan Tuhan itu sebagai kepala. Kadang-kadang kita tidak ada rasa hormat. Kita tahu setiap orang yang percaya pada Yesus itu adalah hamba. Hamba Kristus, hamba Tuhan. Tapi kerap kali dalam prakteknya kita memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Ya, sebagai contoh ketika kita melayani, ketika kita dipercayakan, seringkali kita menuntut lebih. Kalau kita tahu kita hamba, perhatikan hamba. Kata doulos. Doulos saya katakan tadi tidak punya hak atas dirinya. Haknya cuma satu, melakukan kewajibannya. Contoh ya, kalau pembantu misalnya. Ketika dia sedang makan, ya dipanggil oleh nyonyanya. Mbak, tolong mbak. Maaf bu, saya lagi makan bu. Nggak bisa diganggu bu. Minta maaf. Umumnya saya melihat memang majikan yang baik tentu tidak. Oh ya sudah makan. Tapi umumnya kalau pembantu, dia akan, karena ada sesuatu yang penting dipanggil majikan, iya. Yem, tolong yem, sebentar saya lagi maca, lagi nyisir, lagi make up bu. Enggak, dia akan lari, hamba. Karena apa? Dia ada. Tapi sekarang sih kalau hamba sekarang kan enggak ya. Majikan yang baik belajar menghormati pembantunya ya. Tapi di zaman dulu nyawanya pembantu itu di bawah majikannya. Kalau enggak kepake, bahasa Cina pohe teyung, enggak bisa digunakan, dibuang aja. Cari yang lain. Karena dia tidak punya hak atas dirinya. Karena haknya diambil oleh majikannya. Namun jujur dalam praktek hidup kita sebagai orang Kristen, kita berani mengaku saya ini adalah hamba Tuhan. Maaf ya, hamba Tuhan bukan berarti hanya pendeta. Semua kita hamba Tuhan, ingat ya. Saya pernah menguji dalam pertemuan seminar di Kalimantan Barat. Saya katakan di hadapan 600 orang lebih. Siapa di sini yang hamba Tuhan? Hanya ya belasan orang yang berdiri. Oh kalau begitu yang lainnya siapa ya? Dalam Alkitab ada dua hamba. Hamba setan dan hamba Tuhan. Siapa yang hamba Tuhan? Baru sadar berdiri semua. Namun seringkali kita atribut yang diberikan kepada kita sebagai hamba Tuhan. Seringkali kita lawan. Kita terlalu berhitung-hitung dengan Tuhan. Ya terutama kita yang sedang melayani. Kita berhitung-hitung bagaimana hujan lah, begini capek lah, segala macam. Tolong kalau kita pahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sudahkah kita memposisikan dia sebagai pemegang otoritas dalam hidup ini? Mari saudaraku, tempatkanlah Yesus Kristus sebagai kepala yang pegang otoritas atas hidup ini. Berarti kita siap submit, tunduk, jangan menanduk. Walaupun kita punya posisi, ya kita punya kedudukan, jangan menanduk, tunduk. Ibu-ibu tunduk pada suamimu. Ya, jadi belajar tunduk karena apa? Karena Yesus. Sebagaimana kita memperlakukan Yesus, kita perlakukan suami kita juga. Hari kita belajar. Kristus adalah kepala tubuh. Nah, berarti kalau kita tahu bahwa Yesus adalah kepala tubuh. Ingat, kepala. Ya, tubuh. Bayangkan kalau tubuh tidak punya kepala. Menjadi repot kan? Jadi berarti kita harus mengikuti instruksi, perintah. Ya, perintah. Nah ini ketika ambil keputusan, ada anak-anak muda tanya, sudahkah kamu berdoa untuk mencari pasangan? Enggak itu. Tolong adik-adik yang saya kasih.
Jangan main-main, jangan coba-coba. Jangan pakai cara dunia lah, lihat cowok, lihat cewek yang cantik, yang cakep, lalu tabrak saja. Jangan, doa betul-betul tanya apakah betul Tuhan berikan itu. Sudahkah kita ada dalam instruksi? Tanya, walaupun Anda suka dengan orang itu. Tanya, apakah benar Tuhan mau ini? Ketika Anda kecewa, tanya. Yang ketiga, Yesus Kristus mengalahkan kematian. Ini yang membuat kita mengutamakan Dia. Karena Dia adalah Allah Sang Pencipta. Dia adalah Allah yang adalah kepala gereja. Yang ketiga, Dia sudah mengalahkan kematian. 18b sampai dengan ayat yang ke-19. Saya baca ulang ayat ini. 18b dikatakan yang pertama ayat 18b ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia. Ialah yang sulung. Diulangi lagi kata prototokos. Jadi betapa pentingnya Kristus dalam kelangsungan kehidupan gerejanya, sehingga Dia harus diutamakan, Dia yang sulung. Yang sulung dari yang bangkit. Maka Paulus katakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah segala pemberitaan, sia-sialah aku menjadi hambanya. Dia yang sulung, yang bangkit. Saudaraku, fakta kebangkitan Yesus menjadi nyata dengan adanya kematian. Kalau tidak mati, tidak sungguh-sungguh mati, maka tidak ada kebangkitan. Ada pandangan di saudara kita, Yesus enggak mati. Yang mati bukan Dia. Ingat, konsepsi kekristenan adalah Yesus harus sungguh-sungguh mati. Kenapa? Karena kematian Yesus adalah sebagai substitusi. Konsep substitusi ini sangat penting. Yesus menjadi tumbal, menjadi pengganti. Yesus menghisapkan dirinya. Bagi setiap orang yang berdosa, Dia rela mati di salib. Karena tanpa kematiannya, maka tidak akan pernah ada penebusan dosa. Jadi Dia yang sulung dari yang bangkit. Dia bisa bangkit karena ada kematian. Saudara yang saya kasih, jadi kata yang pertama dalam ayat 18-19 ini menjelaskan kepada kita. Jadi kata arche ini merujuk peristiwa urutan kebangkitan orang mati. Ya. Yang sulung yang pertama bangkit. Arche. Jadi urutan kebangkitan orang mati. Nah saudaraku, keilahian Yesus jelas tidak dapat dikalahkan. Dia mati memang, tapi Dia bangkit. Tidak ada orang yang mati bisa bangkit sendiri. Ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Menjelaskan bahwa Dia betul-betul ilahi, Dia adalah Allah. Dia sudah menaklukkan setiap kuasa kematian karena Dia adalah Tuhan. Nah kalau kita sadar hal ini, mari kita meyakini ini sebagai saya tuliskan, suatu saat kita semua akan mati. Tapi jangan pernah takut akan mati. Amin. Ketika saudara ada dalam Tuhan, tidak usah takut mati. Ngomong kira-kira, jangan takut dengan kematian. Ya. Siapakah dari kita yang bisa mengalahkan atau mencegah kematian? Tidak ada yang bisa mencegah. Tapi jelas ketika kita meninggal, kita bersama dengan Tuhan. Jadi tidak ada istilah semoga. Kematian bagi orang Kristen bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi jangan cari-cari mati, amin. Tetap hidup bagi Kristus. Kalau waktunya dipanggil syukur. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya saudara yang kasih, yang terakhir yang keempat. Yesus Kristus adalah pendamai. Luar biasa. Saya baca ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya.
baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Yesus adalah pendamai. Perhatikan kata memperdamaikan. Kata memperdamaikan dari kata apokatalazo. Artinya merubah dari permusuhan kepada pendamaian. Jadi ketika Yesus mati di salib, murka Allah yang harusnya dijatuhkan bagi manusia berdosa. Ingat, Roma 3:23 semua manusia telah berbuat dosa. Roma 6:23 akibat dosa itu maut. Ketika Yesus mati di salib, murka Allah itu dibatalkan. Bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita dalam Tuhan meninggal, tidak perlu didoakan lagi kalau sudah meninggal. Amin. Maka minta tolong, tidak usah berdoa di depan peti jenazah. Semoga arwah beliau diterima. Enggak ada istilah itu. Kecuali maaf, di luar Tuhan Yesus memang tidak ada keselamatan. Dan ini menolong kita untuk berdoa untuk kekasih kita yang belum ada di dalam Tuhan, terutama keluarga kita. Dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Jadi memulihkan secara komplit, dipulihkan. Sehingga kita bisa memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Sehingga kita bisa berdoa datang pada Allah. Di zaman dulu tidak boleh. Umat harus datang kepada imam. Dan imam menyampaikan itu. Tentu ada proses segala macam cara. Tapi dalam Ibrani pasal 10 ayat 19. Lewat darah Yesus ada akses untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Sehingga saudara tanpa pendeta pun saudara bisa datang kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, keutamaan Kristus dalam hal pendamaian antara Allah dan umatnya, yaitu manusia yang telah berdosa. Tidak seorang pun yang layak yang dapat melakukan pendamaian itu kecuali Yesus. Tidak ada, karena Yesus saya katakan tadi, dia lahir tidak membawa dosa. Dia lahir dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15, tidak ada dosa. Dalam 1 Petrus pasal 2 juga tidak ada dosa. Yesus betul-betul lahir dalam keadaan tidak berdosa. Karena dia tidak lahir dari hubungan manusia secara biologis. Hanya dipinjam rahimnya. Yesus satu-satunya yang memenuhi syarat. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengutamakan dia. Puji Tuhan. Nah saudaraku, ada 3 aspek pendamaian itu. Coba lihat ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ada 3 aspek. Pertama dirinya. Lalu darahnya. Ayat 22. Saya baca ayat 22. Sekarang diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi ada 3 aspek pendamaian. Dirinya Yesus, darahnya, lalu kematiannya. Nah kita melihat apa kesimpulan. Jadi dasar pendamaian itu adalah kasih Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10 menjelaskan ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru, Allah menyatakan kasih-Nya. Dia mati untuk Anda dan saya. Kasih Allah. Bayangkan ketika kita masih lemah, ketika dalam teks Yunaninya, ketika kita masih tidak berdaya. Ketika kita masih berdosa, hamartia, meleset dari sasaran dalam teks Yunaninya. Ketika kita seteru, kita musuhnya Allah yang disebut durhaka. Yesus justru mati untuk kita. Kalau bukan karena kasih nggak mungkin. Karena itu kita belajar Natal. Artinya Allah datang menjadi manusia. Untuk memulihkan ciptaannya. Ada harga yang harus dibayar, yaitu kematian. Kristus sebagai substitusi. Penebus, pengganti dosa kita. Tanpa ada kematian maka tidak ada rekonsiliasi.
Tanpa ada korban darah maka tidak ada pemulihan. Tidak ada pendamaian. Bersyukurlah kematian Yesus memungkinkan kita dari latar belakang, suku, agama, kita disatukan. Kata janganlah mempersoalkan, melecehkan suku yang lain. Amin. Belajar menerima setiap perbedaan. Karena kita adalah satu. Saudaraku, gereja didirikan dengan darah yang tertumpah bagi penebusan dosa. Sebagai konklusi, Yesus yang terutama. Kenapa kita harus utamakan Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan atas segala ciptaan. Saudara sebagai yang diciptakan inferior, mari kita tempatkan dia sebagai superior. Yang harus kita nobatkan, kita junjung tinggi, kita muliakan. Jadi apapun yang kita lakukan, biarlah kita kembalikan semua pada kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah kepala gereja jemaat. Mari kita belajar tunduk di bawah instruksinya. Apapun yang mau kita putuskan, kita minta apa yang diperintahkan. Kalau tidak, jangan coba-coba ditabrak. Yang ketiga, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah yang sudah mengalahkan kematian, belajar menempatkan dia yang terutama. Karena kasihnya yang memungkinkan kita. Yang terakhir, Yesus yang memberikan rekonsiliasi kepada kita. Sehingga kita boleh dibenarkan, justification. Puji Tuhan, dia yang terutama. Mari kita datang kepada Tuhan.